Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semua, di mana sebagai orang yang beriman kita meyakini tanpa keraguan bahwa seluruh kenikmatan yang ada pada diri-diri kita, baik itu berupa kebaikan dunia maupun kebaikan agama, pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-52. Ya, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ma di sini isim mausul. Di dalam bahasa Arab isim mausul itu adalah suatu kata yang memberikan makna umum. Berarti tidak ada yang dikecualikan di sana. Itu artinya makna dari wa ma bikum min ni'matin faminallah artinya adalah nikmat apapun yang ada pada diri-diri kalian tanpa terkecuali. Baik nikmat tersebut berupa kebaikan dunia maupun nikmat tersebut berupa kebaikan agama, pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menyandarkan seluruh nikmat tersebut kepada si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyandarkan sebagian nikmat atau satu nikmat saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat bukan kepada si pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi itu adalah kekufuran dan di satu sisi lain itu adalah kesyirikan. Ya, menyandarkan nikmat selain kepada si pemberi nikmat, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terhimpun di dalamnya antara kekufuran, kufur nikmat ya, dan juga kesyirikan. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin tanpa mereka sadari, atau bahkan kadang-kadang masih dilakukan oleh sebagian orang yang sudah mengaji. Tanpa disadarinya terkadang mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang di sana ada unsur penyandaran nikmat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi terkadang dengan ucapan yang mungkin disadari, mungkin tidak disadari. Dan itu bagian dari syirkul alfaz. Syirkul alfaz itu seseorang berbuat syirik dengan sebab apa yang dia katakan. Ya, berbuat syirik dengan sebab apa yang dia katakan. Termasuk salah satu bentuk syirkul alfaz menyandarkan nikmat selain kepada si pemberi nikmat, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid ya, ketika mereka menyebutkan syirkul alfaz, seseorang itu berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan makhluknya ya, karena menyandarkan nikmat selain kepadanya. Ucapan seseorang, laulad dawa lahalaqtu, kalau bukan karena obat itu aku sudah binasa. Menyandarkan apa ke siapa? Menyandarkan kesembuhan kepada obat, padahal Allah lah yang menyembuhkan. Ucapan-ucapan yang mirip dengan ini terjadi tidak di kalangan kaum muslimin? Terjadi.
Dan mereka tidak menyadari itu adalah bentuk kekufuran dan juga kesyirikan. Yang lebih parah lagi seperti dicontohkan oleh para ulama, ucapan seseorang, laulal kalbu ladakhalal lisu. Kalau bukan karena anjing penjaga itu, malingnya sudah masuk rumah. Dia menyandarkan apa ke siapa? Dia menyandarkan keamanan dan keselamatan kepada anjingnya. Padahal Allah lah yang memberikan dia keamanan. Allah lah yang memberikan dia keselamatan. Ini namanya menyandarkan nikmat selain kepada si pemberi nikmat. Yang seperti ini masih sering terjadi. Kalau bukan karena si fulan, entahlah. Iya. Nah, kalau bukan kemarin gak ada dokter itu, entahlah. Itu berarti dia menyandarkan sebagian nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Ini kesyirikan dan juga kekufuran. Itu yang pertama. Seluruh nikmat datangnya dari sisi Allah, maka kita wajib menyandarkan seluruh nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sebagiannya atau salah satunya saja kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu sangatlah banyak. Sehingga tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu pada dua tempat. Yang pertama surah An-Nahl ayat yang ke-18, yang kedua adalah surah Ibrahim ayat yang ke-34. Ya, surah An-Nahl ayat yang ke-18 dan surah Ibrahim ayat yang ke-34. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian itu akal-akalan menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menentukan seberapa banyak jumlahnya. Enggak akan mampu ya, akhwan. Kenapa tidak mampu? Karena terlalu banyaknya. Kalau dihitung pakai komputer, error tuh komputernya. Ya. Apalagi kalkulator. Lebih sekian digit udah muncul ya. Nah, lagian kita tidak mampu mengenali seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau dihitung? Ya, kita sebutkan, Anda pernah membaca artikel ilmiah di bidang medis itu. Kita itu bernapas itu setiap harinya gratis ya. Menghirup oksigen itu gratis. Padahal oksigen yang kita hirup itu kalau dikonversi ke oksigen medis yang dijual di rumah sakit mesti kita bayar 5 sampai 6 juta itu per harinya. Tekor. Kemudian darah kita itu yang round bahasa kita setiap harinya di tubuh kita itu menempuh jarak tidak kurang dari 30 km. Kemudian kita punya 2 ginjal ya. Ada qadarullah beberapa teman itu yang mengalami gangguan ginjal. Ada kemarin berita satu kawan itu 1 pekan itu harus cuci darah 2 kali. Ginjal kita itu ada 2. Satu ginjal itu terdiri dari 1 juta nefron. Nefron itu saringan yang sangat halus. Berarti kalau 2 ginjal kita punya 2 juta nefron. Salah satu tugas dari nefron ini adalah mengontrol kadar gula darah dan yang lainnya. Seseorang itu dikatakan gagal ginjal kalau fungsi ginjalnya kurang dari 20%. Darahnya tercemar itu, gampang sakit. Ya. Kemudian air seninya juga keruh kan? Air seninya juga keruh. Itu cuma urusan bernapas, urusan aliran darah, urusan 2 ginjal, belum onderdil kita yang lainnya. Kita tidak mampu mengenali seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghitungnya. Dan kita juga harus paham, ketika kita bisa mengenali sebagian dari nikmat Allah, itu juga nikmat ya akhwan. Antum kenal dengan sebagian nikmat Allah, itu nikmat. Betapa banyak manusia yang bahkan tidak bisa mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala, meski hanya beberapa saja. Setiap kali kita mengenal nikmat Allah, itu adalah sebuah kenikmatan. Setiap kali kita mampu menghitung sebagian nikmat Allah, itu juga sebagai sebuah kenikmatan. Terus kapan selesainya nikmat-nikmat ini akan kita hitung. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menentukan seberapa banyak jumlahnya. Yang kedua ya.
Pertama tadi, seluruh nikmat itu datangnya dari Allah, maka kita wajib menyandarkannya kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang datang dari Allah itu terlalu banyak, kita tidak akan mampu untuk menentukan jumlahnya. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak nikmat tersebut yang paling berharga adalah nikmat hidayah. Nah, yang paling berharga adalah nikmat hidayah. Kemudian induk dari hidayah itu ada dua. Induk dari hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah apa sih bahasa kita? Petunjuk ya. Nah, yang pertama induk dari hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah apa? Hidayah tauhid. Kita diberi petunjuk, kita dibimbing, kita dimampukan, kita dibuat konsisten, istiqamah untuk tidak beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ini induk hidayah yang pertama. Yang kedua, kita diberi hidayah untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini namanya hidayah sunnah. Nah, induk hidayah ada dua. Hidayah yang pertama, kita diberi hidayah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hidayah yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama namanya hidayah tauhid, yang kedua namanya hidayah sunnah. Dan manusia itu kalau sudah dapat kedua hidayah ini sempurna sudah nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, dia dapat hidayah tauhid, dia dapat hidayah sunnah, sempurna sudah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apakah kita sudah mendapatkan keduanya? Iya. Sudah dapat hidayah tauhid? Sudah, alhamdulillah. Sudah dapat hidayah sunnah? Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah sempurna hidayah yang kita dapatkan. Nanti dulu. Hidayah tauhid dapat iya, tapi sejauh mana? Kan begitu? Hidayah sunnah dapat iya, tapi sejauh mana? Itu yang akan kita coba kita cek pada malam hari ini. Ya, kita tadi sudah katakan induk dari hidayah ada dua. Karena memang agama kita itu dibangun di atas dua kalimat syahadah. Dua kalimat kesaksian. Yang pertama namanya syahadatul tauhid. Yang kedua namanya syahadatul rasul atau syahadatul risalah. Syahadatul tauhid yang mana? Kesaksian kita alla ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sesembahan sih banyak. Tapi yang hak cuma Allah. Nah, itu namanya syahadatul tauhid. Kemudian yang kedua tadi syahadatul rasul atau syahadatul risalah, yaitu ucapan kita anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang kita ini dua kalimat syahadat ini disyariatkan untuk kita ulang-ulang pengucapannya dalam sehari dan semalam minimal berapa kali? Berapa kali kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sehari dan semalam minimalnya? Berapa kali? 10? Iya, yakin 10. Salat 5 waktu yang wajib. Iya. Yang 4 2 kali tasyahudnya, yang 1 cuma sekali. 9. Iya. Dalam sehari dan semalam minimal kita itu mengulang 2 kalimat syahadah sebanyak 9 kali. Itu yang jelas-jelas diwajibkan. Belum lagi kalau antum sholat sunnah ya. Belum nanti kalau antum dan antuna itu kemudian zikir pagi, zikir petang dan seterusnya. Berapa kali kalimat 2 kalimat syahadat ini kita ulang? Pertanyaannya kenapa mesti diulang-ulang? Antum keluar dari Islam begitu? Iya, sehingga harus mengulang syahadat. Ketika Allah memerintahkan, dan asal dari perintah itu kan wajib. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah mewajibkan kita untuk mengulang-ulang 2 kalimat syahadat, ini pasti ada apa-apanya. Ada rahasianya. Ya, ada rahasia kenapa kalimat ini mesti diulang. Dan kebanyakan orang nggak tahu kenapa dia diperintahkan untuk mengulang-ulang 2 kalimat syahadat. Sekarang tuntutan dari kedua kesaksian tersebut. Kesaksian kita yang pertama, syahadat kita yang pertama, alla ilaha illallah. Itu maksudnya apa sih?
Maksudnya itu tahrirul qalbi wan nafsi minar riqi li ghairillahi. Maksudnya adalah membebaskan hati dan jiwa kita dari perbudakan, dari penghambaan, dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kita diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulanginya beberapa kali dalam sehari dan semalamnya agar kita memiliki kesadaran penuh dan kesungguhan untuk membebaskan hati dan jiwa kita dari penghambaan, dari perbudakan, dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana kaum muslimin. Membebaskan hati kita dan jiwa kita dari perbudakan kepada selain Allah, dari penghambaan kepada selain Allah, dari peribadahan kepada selain Allah, ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena yang namanya memperbudak diri, menghambakan diri kepada selain Allah, bukan ketika kita sujud di depan patung, bukan ketika kita datang kepada dukun, bukan ketika kita mengagungkan kuburan keramat, bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu. Karena berhala yang dijadikan sebagai tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama, aliha fil kharij, berhala-berhala yang ada di luar diri kita. Gampang itu mengenalinya dan gampang kita berpaling darinya. Ya, berpaling dari berhala-berhalanya orang musyrik, berpaling dari dukun-dukun pendusta, berpaling dari tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, tidak menggantungkan jimat dan yang semisalnya itu mudah. Itu aliha fil kharij. Itu adalah berhala-berhala saingan-saingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar diri kita. Yang sulit itu adalah aliha fid dakhil. Ya, berhala yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Al-hawa. Hawa nafsu kita yang sering kita jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita yang selalu menggiring kita untuk berbuat dosa, untuk melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perintahnya, untuk melanggar larangannya. Ini yang kita sembah kan? Yang kita perturutkan, kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang menggiring kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang rendah. Nah, hawa nafsu yang menggiring kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang rendah. Ketika kita mendapat bisikan untuk berbuat dosa, siapa sih itu yang ngajak itu? Setan kan? Kita ikuti kenyataannya. Nah, ketika setan ini menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang rendah, mau juga kita mengikutinya. Itu berhala ada di dalam diri kita. Akhlak yang rendah itu banyak, pemalas, pendusta, sombong, ujub. Sombong dengan ujub sama atau beda? Sombong dengan ujub sama atau beda? Sama. Sombong itu bahasa Arabnya al-kibar, ujub ya al-ujubu. Apa bedanya? Atau sama? Sama atau beda? Kita sepakati dulu. Beda. Tapi sama, Pak. Sama tapi beda. Gitu loh. Nah, bedanya di mana? Sombong itu karena dia menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Ujub itu karena dia melihat dirinya itu lebih dari yang lainnya. Jadi sombong itu munculnya karena dia melihat orang lain. Kalau ujub itu karena dia melihat dirinya sendiri. Persamaannya sama-sama menjadikan dia di atas, yang lain di bawah. Lebih parah mana coba, ujub dengan sombong? Lebih parah ujub. Kalau dikatakan 11 12, sombong 11, ujub 12 gitu. Saudara kandung ini. Ya, ujub itu lebih parah. Ujub itu dia merasa dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau sombong itu dia menganggap orang lain tidak punya apa-apa. Ya mirip tapi berbeda. Ujub ini bahaya ini. Ujub ini kadang-kadang yang merusak seluruh amal-amal kebajikan kita. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Laulam tudnibu khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika. Laulam tudnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika. Aku justru mengkhawatirkan untuk kalian sesuatu yang lebih berbahaya dari itu semua, dari dosa-dosa yang biasa-biasa. Apa itu? Al-ujba
Al-ujbah, bangga diri. Nah, itu ya. Jadi akhlak yang rendah itu banyak. Akhlak yang rendah itu ajakan setan itu. Iya, malas, sombong, ujub, dengki. Naudzubillah dengki. Tahu dengki kan? Iri. Bahasa Arabnya apa? Hasad. Itu loh penderita penyakit SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah kan gitu. Jadi dia bahagia di atas penderitaan orang lain dan dia menderita dengan sebab kebahagiaan orang lain. Kurang kerjaan enggak orang yang seperti ini? Hasad itu. Dan puncak kejelekan penyakit hasad adalah bahwasanya orang yang hasad dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia hasad berarti dia tidak ridha, tidak terima dengan pembagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Komplain dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia dapat aku tidak? Nah, akan tetapi hasad ini memang naudzubillah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sangat sedikit sekali orang yang bisa bebas dengan yang namanya penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri. Bahkan orang-orang yang bertakwa sekalipun, ingat ya ikhwah, orang yang bertakwa sekalipun itu sangat-sangat mungkin masih memiliki bagian dari penyakit hasad. Hanya saja kata beliau, orang yang bertakwa dengan orang yang bodoh itu beda kalau lagi hasad. Orang yang bertakwa itu kalau dia hasad, dia sadar dia sedang hasad. Kemudian dia usir hasad itu dari dirinya, enggak dia pelihara. Kemudian dia timpa dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Nah, Anda dengar ini Bang Mukmin beli mobil baru, panas ini. Hasad ya. Manusiawi itu. Tapi kita sadar, kenapa aku ini sedang hasad? Ini enggak betul ini. Ini kerjaan setan ini. Kemudian hasad tersebut dibuang, diusir. Kemudian dia timpa dengan perbuatan yang baik. Barakallahu fiik. Kan begitu. Ini orang yang bertakwa. Kalau dia hasad, dia segera sadar, aku sedang hasad. Kemudian dia singkirkan hasad tersebut dan dia timpa dengan perbuatan yang mulia. Adapun orang-orang yang bodoh, kalau dia lagi hasad, bahkan dia tidak mampu untuk tidak menampakkan hasadnya. Entah dengan ucapan, dengan sikap, dengan wajahnya yang masam, ya, dengan pandangan matanya yang sinis, dia tidak mampu untuk tidak menampakkan hasadnya. Jadi hasad itu kalau sekedar singgah sebentar itu masih manusiawi itu. Wah, ibu-ibu misalnya kan ada ibu di belakang, iya ngelihat temannya pakai gamis baru, panas ini, wajar itu. Tapi kalau orang yang mulia dia tahu aku ini sedang hasad, enggak betul ini. Nah, kemudian dia usir hasadnya, kemudian dia timpa dengan perbuatan yang mulia. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Tujuan kita mengucapkan alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar riqi li ghairillah. Membebaskan hati dan jiwa kita dari perbudakan, dari penghambaan, dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperbudak diri kita dengan hawa nafsu kita sendiri yang selalu menggiring kita untuk berbuat kejelekan. Kemudian syahadat kita yang kedua, syahadatul rasul atau syahadatul risalah, yaitu ucapan kita anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maknanya ya wal akhwat? Apa tujuannya? Tahrirul qalbi minal ittiba'i li ghairin nabiyyi wa ashabihi fi umuri dinillahi. Itu tujuannya. Tahrirul qalbi wan nafsi, membebaskan hati dan jiwa kita minal ittiba'i li ghairin nabiyyi wa ashabihi, untuk tidak mengikuti siapapun kecuali Nabi dan para sahabatnya fi amri dinillah, dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membebaskan diri kita, membebaskan jiwa kita untuk tidak mengekor, tidak mengikut siapapun dalam urusan agama kecuali hanya kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini namanya hidayah sunnah. Karena beragama itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragama itu memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala itu cuma ada satu versi saja. Islam itu satu ya, kawan.
Islam satu. Nah, makanya kita nggak boleh memisahkan diri dari barisan kaum muslim. Iya, kita taat kepada pemimpin kaum muslim. Nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di sana memecah belah persatuan kaum muslim. Islam itu satu versi saja. Versinya siapa? Versinya Nabi dan para sahabat. Baca itu surah Al-Baqarah ayat 137. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in aminu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka itu beriman. Siapa itu merekanya? Yang belum beriman pada saat ayat ini diturunkan. Ya. Entah itu Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lainnya. Kata Allah, seandainya mereka beriman, bimisli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman. Kaliannya siapa? Yang ketika ayat ini turun sudah beriman, Nabi dan para sahabatnya. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jadi orang yang pada saat itu, pada saat turunnya ayat ini belum beriman, entah itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya, baru dikatakan beriman kalau mereka itu seperti Nabi dan para sahabatnya. Allah tidak memberi pilihan kepada mereka. Ini loh Muhammad dan teman-temannya sudah beriman. Kalian kalau mau beriman silahkan. Pakai versi kalian sendiri, tidak ada. Ya. Orang yang pada saat turunnya ayat ini belum beriman, baru dikatakan beriman kalau beriman persis seperti imannya Nabi dan para sahabatnya. Fa in aminu, seandainya saja mereka beriman. Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala itu beriman. Bimisli ma amantum, sebagaimana kalian, engkau Muhammad dan teman-temanmu telah beriman. Faqad ihtadaw, barulah mereka mendapat petunjuk. Nah, berarti beriman itu caranya cuma satu. Seperti cara yang telah disempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapapun orangnya, man di sini isim mausul apa? Isim mausul. Apa? Bukan isim mausul, isim syarat. Isim syarat ini oleh orang Indonesia diterjemahkan barang siapa. Anak kurang cocok dengan terjemahan kayak begitu. Barang siapa itu apa itu? Itu bahasa Indonesia lama itu sebenarnya. Nah, cocoknya dikatakan apa? Siapa saja atau siapapun, karena ini isim syarat. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapapun orangnya yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, itu pertama. Kenapa? Menentang Rasul setelah petunjuk itu datang kepadanya. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Orang berimannya siapa? Yang sudah beriman pada saat ayat ini diturunkan, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana mereka cenderung untuk berpaling. Akan kami sesatkan mereka kemana mereka cenderung untuk sesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan dalam kehidupan akhirat nanti kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita perhatikan ayat yang mulia ini kaum muslimin. Para ulama mengatakan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara menentang Rasul dan mengikut jalan apa? Dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Artinya apa? Seseorang itu dikatakan menentang Rasul kalau tidak mau ngikut jalannya para sahabat. Berarti kebalikannya, seseorang itu dikatakan taat kepada Rasul kalau mereka itu mengikut jalannya para sahabat. Artinya mengikuti Rasul itu cuma ada satu caranya, mengikuti jalannya para sahabat. Ya, mengikuti jalannya para sahabat. Karena para sahabat itu dulu ketika mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mereka diawasi oleh siapa? Diawasi oleh siapa? Oleh Nabi kan? Oleh Nabi.
Kalau mereka salah, ditegur nggak sama Nabi? Ditegur atau dibiarkan? Ditegur dong. Kalau Nabi nggak tahu gimana? Allah kan tahu. Wahyu masih turun. Iya. Itu artinya apa? Para sahabat itu dulu ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, langsung di bawah pengawasan Nabi. Bahkan langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka keliru, akan diluruskan oleh Nabi. Kalau Nabi nggak tahu, Allah kan tahu. Karenanya para sahabat mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azal. Tahu azal? Menumpahkan air mani di luar rahim agar tidak terjadi kehamilan. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan al-azal, membuang air mani di luar rahim. Kami mandiri ya. Wal Qur'anu yanzil. Al-Qur'an sedang turun. Wahyu belum terputus. Sampai Al-Quran itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terputusnya wahyu, tidak ada teguran dari langit terhadap perbuatan mereka. Itu artinya apa? Apa yang mereka lakukan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu enggak benar, pasti Allah akan menegurnya. Kalaupun seandainya nabinya tidak mengetahui. Kalau begitu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada enggak yang salah dengan pemahaman dan pengamalan dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat terhadap agama Allah? Enggak ada. Seperti itulah berislam, seperti itulah beragama. Mengikut jalannya Nabi dan para sahabatnya. Seseorang itu dikatakan menentang Nabi kalau ngikut jalan selain jalannya para sahabat. Seseorang itu dikatakan ngikut Nabi kalau mereka itu mengikuti jalannya para sahabat. Karena sudah ada sebelum kita suatu generasi yang mereka mengikuti Nabi langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang salah dengan pemahaman mereka, tidak ada yang salah dengan pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan juga terhadap hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-110, apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Perhatikan ya akhwat, lakhwat. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Para sahabat kan? Minal muhajirin wal ansar, baik dia dari kalangan muhajirin maupun ansar. Itu pertama. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Para ulama mengatakan ini dalil bahwasannya yang diridhoi dari umat ini cuma dua golongan saja. Yang pertama siapa? Al-muhajirin wal ansar. Sebabnya tadi mereka itu ketika beragama dulu langsung di bawah pengawasan Allah, nggak ada yang salah dengan agama mereka. Yang kedua siapa? Orang yang mengikut mereka dengan baik. Kita bagian dari al-muhajirin wal ansar? Bukan. Maka kalau kita ingin diridhai oleh Allah, kita harus menjadi golongan yang kedua. Siapa itu? Yang mengikuti mereka dengan baik. Beragama itu sederhana sebenarnya ya. Nah, tinggal mengikut Nabi dan para sahabat. Copy pastel, ya, nggak perlu nggak perlu diedit. Nah, nggak perlu diedit. Itu saja. Nah, makanya ahlu sunnah itu disebut dengan ahlu asar. Tahu ahlu asar? Asar itu jejak. Nah, karena ahlu sunnah itu beragama mengikuti jejak pendahulu umat ini. Nah, Anda sebutkan kayaknya dulu sudah pernah cerita di Simpang Benar. Teladan yang sangat baik dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada 3 kisah itu yang sangat berkesan dari siapa? Tadi Abdullah ibnu Umar. Bagaimana beliau itu bersemangat untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Abdullah ibnu Umar tidak hadir. Abdullah ibnu Umar tidak hadir. Apa kata Nabi? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu minal lail. Nah, kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullahi.
sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah ibnu Umar. Lau kana yaqumu minal laili, seandainya dia mau sholat malam. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar, seandainya dia mau sholat malam. Kedengaran ini omongan Nabi sampai ke telinga Abdullah ibnu Umar. Apa yang terjadi setelahnya? Kemudian fala yanamu mina wa ba'da dzalika fala yanamu minal laili illa qalila. Maka setelah itu Abdullah ibnu Umar tidak lagi tidur di malam hari kecuali sebentar saja. Nah, itu kisah yang pertama. Suatu hari Abdullah ibnu Umar hendak ke masjid. Hendak ke masjid. Dia masih berada di halaman masjid, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya sudah ada di dalam masjid. Apa kata Nabi? Ijlisu, duduklah kalian. Ini perintah ini sebenarnya untuk mereka yang sudah ada di dalam masjid. Abdullah bin Umar masih ada di sana, duduk dia kepanasan. Kenapa? Dia takut kalau menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhar ladina la khallafu min amrihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ana lupa itu surah berapa. Karena Allah mengatakan falyahdharil ladina, hendaknya merasa takut orang-orang yang apabila menyelisih menentang perintah Nabi an tusibahum fitnah, bahwasanya dia akan tertimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau dia bakal tertimpa adab yang pedih. Fitnah ini disebutkan oleh ulama kesesatan di dalam kehidupan dunia. Adab yang pedih ini nanti di akhirat. Dan bahkan Abdullah ibnu Umar itu pernah berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menapaki bekas tapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan beragama kan? Copy paste aja. Kita ngikut jejaknya pendahulu umat ini. Kita kembali ke pembahasan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi induk dari hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah tauhid. Yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hidayah sunnah. Karena agama kita dibangun di atas dua kalimat syahadah. Syahadatul tauhid alla ilaha illallah dan syahadatul rasul anna Muhammadar Rasulullah. Alla ilaha illallah tujuannya apa? Tahrirul nafsi li ghairillah. Bebaskan hati dan jiwa kita dari budakan, dari penghambaan, dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak memperbudak diri kita dengan hawa nafsu kita. Yang kedua, syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tahrirul qalbi wan nafsi minal ittiba'i fi dinillahi fi dinillahi. Membebaskan jiwa kita untuk tidak mengikuti siapapun di dalam beragama kecuali Nabi dan para sahabat. Kita menyaksikan zaman sekarang ini banyak kaum muslimin, terutama anak muda, yang mengidolakan orang-orang kafir. Nah, kalau dulu orang barat geser jadi Bollywood, dari Hollywood bergeser jadi Hollywood. Sekarang geser jadi Korea kan. Ada seseorang, dia terlahir sebagai laki-laki. Diberi nama Imam. Imam laki-laki. Gara-gara salah pergaulan, salah tontonan, kebanyakan nonton film Korea, bergaul dengan manusia-manusia bertulang lunak itu, dia jadi laki-laki, ngakunya perempuan, namanya Imam, jadi mami dibalik. Imam dibalik jadi mami. Ini namanya generasi micin itu. Seperti itulah generasi kaum muslimin. Itu karena dia, ya itu tadi. Nah, kalaupun dia mengatakan anna Muhammad Rasulullah, dia tidak paham maknanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Anas ibnu Malik, ya, belum 1 jam, masih 40 menit. Di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah,
kiamat tidak bakal terjadi. Ya, kiamat tidak bakal terjadi hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, sampai tidak lagi disebut di muka bumi ini Allah Allah. Jadi kayaknya besok pagi belum kiamat tuh. Masih banyak orang yang mengenal Allah kan? Kiamat itu baru akan terjadi ketika tidak ada lagi manusia yang di bumi ini menyebut nama Allah. Nah, kiamat itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu adalah musibah paling besar dan musibah paling jelek yang bakal terjadi di dunia ini. Dan musibah paling jelek ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kecuali kepada manusia yang paling jelek juga. Makanya sejelek-jelek manusia adalah manusia yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Apa kata Nabi? Inna min syirarin nasi man tudrikhumus sa'a wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mereka-mereka yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Orang-orang yang ditimpakan kepada mereka adab paling jelek yang akan pernah menimpa bumi ini, yaitu orang-orang yang ketika mereka hidup di muka bumi ini tak satu pun di antara mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak satu pun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman seluruhnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tegaknya hari kiamat. Maka sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Li'annal arda khaliqat li ajli iqamatit tauhid. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalatil ardu minat tauhidi fala hajata liwujudiha. Itu artinya kalau bumi ini sudah kosong dari tauhid berarti enggak ada lagi gunanya bumi ini ada. Bumi ini ada, alam semesta ini ada untuk menegakkan tauhid. Maka kalau tidak ada lagi yang bertauhid, ya enggak ada lagi bumi ini enggak ada lagi alasan bumi ini untuk tetap ada. Dari sini kita memahami kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir apapun agamanya, mereka itu berhutang budi dan mereka itu numpang hidup kepada orang-orang beriman. Ya enggak? Mereka berhutang budi dan numpang hidup kepada orang-orang beriman. Kalau tak ada lagi orang beriman, bumi ini ada? Enggak ada. Alam semesta ini ada? Enggak ada. Berarti orang kafir itu numpang hidup kepada kita. Ya kan? Orang kafir itu numpang hidup kepada kita. Kemudian yang kedua, orang-orang fajir, para pendosa itu berhutang budi dan numpang aman kepada orang-orang yang bertakwa. Karena masih ada orang yang bertakwa, karena masih ada kebaikan-kebaikan, maka Allah menahan adabnya. Maka kalau kita tinggal di suatu negeri yang di sana banyak perbuatan dosa, banyak perbuatan maksiat, kita harus memperbanyak amal saleh agar adab itu tidak turun ke negeri kita, ke daerah kita, ke wilayah kita. Kalau sudah terlalu rusak, nggak ada harapan lagi, antum keluar aja cari bumi Allah yang baik. Jadi orang kafir itu berhutang budi dan numpang hidup kepada orang-orang beriman. Kemudian para pendosa berhutang budi dan numpang aman kepada orang-orang yang bertakwa. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejelek-jelek musibah, sebesar-besar musibah, sedahsyat musibah, ya, bencana yang akan terjadi di muka bumi ini adalah musibah hari kiamat. Itu akan menimpa manusia-manusia yang paling jelek, yaitu manusia-manusia yang hidup dalam keadaan mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah paling jelek, musibah hari kiamat. Kemudian kalau antara penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat, musibah apa yang paling besar? Musibah yang paling besar kan musibah hari kiamat. Tapi kalau antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, musibah apa yang paling dahsyat? Fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ya. Ini penciptaan Adam, ini hari kiamat. Ini adalah musibah paling besar. Kemudian antara penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat,
fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah Dajjal. Sebagaimana di dalam hadis Hisham ibnu Amr, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal." Tidak ada fitnah, tidak ada musibah yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu luar biasa kaum muslimin. Dajjal itu memiliki khawarikul adah. Khawarikul adah itu kemampuan-kemampuan luar biasa. Bahkan dia memiliki kemampuan-kemampuan rububiyah, kemampuan-kemampuan yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagian dari kekhususan Allah. Dajjal bisa nurunkan hujan, bisa numbuhkan tanaman, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Apa enggak dahsyat itu kalau ada manusia kayak begitu? Dipitnah sama dukun, sama tukang sulap aja keok, ya. Dipitnah dengan dukun-dukun, penipu-penipu, tukang sulap saja kaum muslimin keok. Apalagi kalau ada manusia yang bisa nurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang mati. Siapa yang enggak beriman dengan sosok yang seperti ini? Siapa yang enggak mengimani kalau dia itu adalah Tuhannya, kecuali orang-orang yang bagus pemahaman agamanya. Dan Dajjal itu nanti salah satu yang dilakukannya, dia akan bunuh seseorang. Orang beriman ini. Orang beriman tidak mau beriman kepada si Dajjal. Mengatakan kamu ini Dajjal. Dibunuh ya ikhwah, dibunuh, badannya dibagi dua, dipisah, kemudian Dajjal lewat di tengahnya. Setelah itu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Kalau ini orang yang bodoh, setelah dihidupkan, dia beriman enggak sama Dajjal? Beriman. Tapi karena dia benar-benar iman, dia mengatakan setelah dihidupkan, sekarang aku semakin yakin kamu memang Dajjal. Ya, kamu memang Dajjal. Jadi tidak ada musibah yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat nanti kecuali fitnah Dajjal. Setiap nabi dan rasul itu sudah mengingatkan umatnya masing-masing dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Bukankah kita disunnahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal minimal 5 kali dalam sehari dan semalam kan? Selesai tasyahud akhir kita berlindung dari fitnah Dajjal. Ya, sebesar-besar musibah antara penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat adalah fitnah Dajjal. Dan ada satu fitnah lagi yang sebanding dengan fitnah Dajjal. 11, 12. Fitnah apa itu? Fitnah apa? Yang paling gawat tadi musibah hari kiamat. Antara penciptaan Adam sampai hari kiamat yang paling dahsyat adalah fitnah Dajjal. Kemudian ada fitnah, ada musibah yang dahsyatnya mendekati dahsyatnya fitnah Dajjal. Fitnah apa? Fitnah kubur. Iya, fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Ikhtibar. Pertanyaan dua orang malaikat kepada si mayit tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuftanuna fi kuburikum." Apa kata Nabi? "Innakum tuftanuna fi kuburikum." Sesungguhnya kalian bakal difitnah, bakal diuji di kubur-kubur kalian. Misla au qariban min fitnatid Dajjal. Yang fitnah itu, ujian itu dahsyatnya, beratnya sama atau mirip dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu nanti dihadapi rame-rame. Fitnah kubur sendiri kan kita. Padahal fitnah kubur itu pertanyaan dua. Yang namanya fitnah kubur itu su'alul malakaini lil mayyiti an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Pertanyaan dua orang malaikat kepada si mayit di dalam kuburnya tentang siapa rohnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Gampang kan? Antum tahu jawabannya? Tahu. Tapi Nabi mengatakan fitnah kubur ini dahsyatnya, beratnya sebanding dengan fitnah Dajjal. Beratnya di mana kaum muslimin? Beratnya di mana? Beratnya di mana fitnah kubur? Pertanyaan dua orang malaikat tadi.
Kita ini hidup ini kayak anak sekolah ini. Anak sekolah belajar, ujungnya ujian. Hidup ini anak sekolah, mati masuk kubur langsung ujian. Iya, pengujinya 2 orang malaikat. Pertanyaannya 3, antum udah tahu. Jawabannya pun udah tahu. Tapi katanya dahsyatnya ini sama dengan fitnah Dajjal. Dahsyatnya di mana? Dahsyatnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, li'annal insan tu'radu alaihi su'al la yumkinul jawabu aban. Li'annal insan tu'radu alaihi al-as'ila la yumkinul jawabu alaiha. Karena ketika itu manusia yang sudah dikubur, kita juga nanti bakal diberi pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan mungkin mampu untuk dijawabnya. Sekarang antum bisa jawab. Tetapi di kubur apa? Di kuburan itu seorang anak manusia akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Illa ala asasin matinin, kecuali kalau dia memiliki pondasi yang kokoh. Apa itu pondasi yang kokoh? Al-aqidah as-sahihah wal a'mal as-salihah. Akidah yang lurus, akidah yang bersih, akidah yang murni dan amal yang saleh. Ini bekal untuk bisa menjawab pertanyaan 2 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini, kan anak sekolah kita ini tujuannya nanti lulus ujian. Nah, kita kalau sekolah, kuliah nggak lulus ujian paling nggak naik kelas, nggak naik tingkat kan? Atau DO kan gitu. Kalau ujian kubur tak lulus, diadab kita di kubur, naudzubillah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini membekali diri dengan asas al-matin ini tadi, pondasi yang kokoh. Apa itu? Akidah as-sahihah dan amal as-salihah. Kok kayaknya antum udah gelisah. Masih 8 menit lagi. 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kubur ada 3 ya. Kita lihat aja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama apa sih? Mar-rabbuk. Nah, bahasa Arab itu. Apa artinya marabbuk? Siapa Rabbmu? Nah, Rabb itu apa sih? Rabb apa? Marabbuk. Nanti antum ditanya ini, masa nggak tahu jawabannya gimana? Ada kaidah fahmu su'al nisfu jawab. Paham pertanyaan itu setengah jawaban. Ya enggak? Kalau pertanyaannya nggak paham gimana jawabnya coba? Makanya dikatakan nisfu apa? Fahmu su'al nisfu jawab. Paham pertanyaan itu separuh dari jawaban. Paham pertanyaannya otomatis bisa jawab? Belum tentu. Apalagi kalau nggak paham pertanyaannya. Sekarang antum anak tanya sebelum ditanya malaikat, marabbuk, siapa Rabbmu? Apa itu Rabb? Lu harus paham ini pertanyaannya biar bisa jawab gitu loh. Apa itu Rabb? Terjemahan bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Tuhan itu apa? Siapa Tuhanmu gitu. Mar-rabbuk. Rabb ya. Rabb itu ya ikhwah, Rabb itu secara bahasa maknanya adalah sahib, pemilik. Nah, maknanya adalah sahib, pemilik. Jadi kalau Rabbul Alamin, pemilik alam semesta siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah siapa? Allah. Rabbus samawati wal ardi, pemilik langit dan bumi siapa? Allah. Rabbuna, Rabb kita siapa? Pemilik kita siapa? Allah. Itu makna Rabb secara bahasa artinya adalah pemilik. Sama seperti perkataan kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Ya, ketika Makkah itu diduduki oleh pasukan Abraha. Itu ontanya penduduk Makkah dirampas oleh pasukan Abraha, termasuk ontanya Abdul Muttalib. Maka setelah beberapa waktu Abdul Muttalib mengutus seseorang untuk menjumpai sebagian dari ini tadilah orang-orang dekatnya Abraha, ingin ketemu. Dan Abraha ini tahu Abdul Muttalib ini adalah pemimpinnya penduduk Makkah. Raja sih bukan, tapi dia orang yang paling terpandang dan paling dimuliakan oleh penduduk Makkah. Maka Abraha tidak berkeberatan dengan rencana kedatangan dari Abdul Muttalib.
Siapa yang akan datang ini? Pemimpinnya penduduk Makkah. Negeri yang sudah ditaklukkannya, kan begitu. Nah, kira-kira kalau pemimpin jumpa dengan pemimpin ini, kira-kira yang mau dibicarakan apa ini? Politik lah ya kan? Bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi upeti kan gitu. Dan itu yang sudah terpikir oleh Abraha. Ini si Abdul Muthalib mau jumpai aku. Dia pemimpin negeri ini sebelum aku tundukkan. Mungkin dia mau minta jabatan, mungkin dia mau minta harta, mungkin dia minta yang lain-lain lah urusan politik ya. Mungkin dia minta aku keluar dari negeri ini atau gimana lah kan gitu. Nah, ketika Abdul Muthalib masuk ke tenda si Abraha, Abraha ini kagum melihat penampilan dari Abdul Muthalib. Orangnya gagah berwibawa kan gitu. Maka dalam hati mengatakan, manusia kayak gini memang pantas jadi pemimpin negeri ini, negeri Makkah maksudnya. Maka Abraha benar-benar memuliakan Abdul Muthalib. Demi memuliakan Abdul Muthalib, Abraha itu mau turun dari kursinya, duduk di bawah. Biar sejajar dengan siapa? Biar sejajar dengan Abdul Muthalib. Setelah itu tanya, ada kepentingan apa? Ya setelah basa-basi kan, disuruh minum kopi dan lain-lainnya, ada kepentingan apa? Apa kata Abdul Muthalib? Aku minta ontaku yang engkau rampas. Kecewa Abraha. Kau ini pemimpin, datang kemari cuma untuk ngurusi onta. Minta jabatan kek, minta upeti kek, atau minta apa kan gitu. Kok cuma minta onta? Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil. Aku robnya ibil. Aku pemilik onta. Makanya aku cuma minta onta. Adapun Ka'bah itu ada robnya. Allah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, urusanmu sama robnya. Urusanku cuma onta. Karena aku robnya onta. Robnya Ka'bah, robnya Makkah ini Allah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, kamu mau menguasai Makkah, urusannya sama robnya, bukan sama aku. Itu makna rob secara bahasa. Artinya pemilik. Rabbud dar sama dengan apa? Rabbul bait sama dengan ahlul bait. Pemilik rumah. Kemudian di dalam Al-Quran, penyebutan Rabb bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Ya, Rabb. Kemudian Rabb tadi maknanya pemilik. Tapi kalau dia kemasukan alif dan lam, Ar-Rabb itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan Rabb bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, kata-kata Rabb itu disebut bersamaan dengan kata-kata ilah. Jadi dalam satu ayat atau dalam beberapa ayat tapi masih membicarakan satu konteks, itu kata-kata Rabb dan kata-kata ilah disebut. Kedua-duanya disebut ya. Maka ketika kata-kata Rabb disebut bersama dengan kata-kata ilah, Rabb dan ilah di sini maknanya beda. Rabb artinya Tuhan, ilah artinya sesembahan. Rabb itu yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Itu Rabb, Allah sebagai Rabb. Kemudian Allah sebagai ilah, Allah adalah sebagai sesembahan. Itu kalau kata-kata Rabb disambung dengan kata-kata ilah. Tapi kalau kata-kata Rabb disebut sendirian, tidak disambung atau tidak bersama dengan kata-kata ilah, Rabb di sini kedua-duanya. Rabb itu adalah pencipta kita dan Rabb itu adalah sesembahan kita. Seperti yang dulu kita katakan sebelum kita lahir ke dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kesaksian kepada kita, ketika Allah meminta kesaksian kepada kita. Apa kata Allah dulu ketika kita masih di dalam rahim ibu kita? Alastu bi rabbikum. Surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, kata Allah. Apa kata kita ketika itu? Antum masih ingat jawabannya? Bala syahidna, tentu ya Allah kami jadi saksi, engkau adalah Rabb kami. Itu kontrak itu kita kontrak itu sudah sebelum lahir ke dunia ini. Kontraknya apa? Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Tapi maksud dengan Rabb di sini Tuhan iya, tapi juga sesembahan. Bukankah aku ini Rabbmu? Artinya apa? Bukankah aku ini Tuhanmu dan bukankah aku ini sesembahan? Kita sudah janji sebelum lahir di muka bumi ini, kita akan menetapkan Allah sebagai pencipta kita dan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Antum jangan dirusak kontrak ini ya. Jangan dirusak kontrak ini. Alastu bi rabbukum, bukankah aku ini adalah
Rabbmu. Bukan Allah minta kesaksian, bukankah aku yang menciptakanmu? Bukan. Tapi Allah minta kesaksian kita, bukankah aku adalah Rabbmu? Maksudnya aku adalah penciptamu dan aku adalah sesembahan. Iya. Atau seperti di dalam surah apa itu? Tentang wali-wali Allah. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Allah mengatakan walladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut, jangan kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini wali-wali Allah. Sebagaimana di dalam surah Yunus. Yunus atau Yusuf? Yusuf ayat 62. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak memiliki rasa takut dan mereka itu tidak bersedih hati. Paham maknanya tidak memiliki rasa takut? Tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wala yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya tidak terlalu bersedih hati. Apa maksudnya tidak terlalu bersedih hati? Mereka itu tidak terlalu bersedih hati ketika mereka tidak berhasil mendapatkan dunia yang diinginkan. Atau ketika hilang dari mereka dunia yang sudah didapatkan. Atau ketika mereka tertimpa musibah-musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka tidak terlalu bersedih hati atas musibah yang menimpa mereka dan atas dunia yang luput dari mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah, mukmin, muttaqin, beriman dan bertakwa. Itu artinya kaum muslimin, tidak semua orang yang mendapatkan hidayah keimanan kemudian mendapatkan hidayah ketakwaan. Iya kan? Yang dapat hidayah keimanan banyak kok kaum muslimin miliaran. Tapi berapa banyak yang benar-benar bertakwa? Nah, itu tadi orang wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut dan tidak juga bersedih hati. Ini adalah berkah dari doa malaikat yang tadi kita sebutkan. Walladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka mengatakan jangan kalian bersedih hati, jangan kalian merasa takut dan jangan kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu wali Allah. Siapa tadi? Alladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apa makna Rabb di sini? Tuhan kami dan sesembahan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka hanya menetapkan Allah sebagai penciptanya dan mereka hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahannya. Ini wali Allah. Sekarang kita kembali ke pertanyaan malaikat. Marabbuk? Iya. Marabbuk, siapa Rabbmu? Apa artinya ya? Siapa penciptamu? Kalau siapa penciptamu nanti orang kafir bisa jawab tuh. Iblis juga bisa. Orang munafik juga bisa kan? Nah, makna marabbuk sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man khaliquka wa ma'buduka alladzi tahussul lahul ibadah. Itu maknanya. Antum harus paham maknanya biar bisa jawab. Marabbuk artinya man khaliquka, siapa yang menciptakanmu? Siapa? Allah ya. Kalau cuma ini maksudnya, nanti orang kafir bisa jawab. Iya. Orang munafik juga bisa jawab. Man khaliquka, siapa penciptamu? Wa ma'buduka, dan siapa sesembahanmu. Kalau sampai di sini orang musyrik masih bisa jawab. Orang musyrik menyembah Allah kan? Walaupun menyembah yang lainnya. Alladzi takhussul lahul ibadah, yang engkau khususkan ibadahmu hanya untuk
untukmu. Siapa yang bisa jawab? Orang yang bertauhid. Siapa penciptamu dan siapa sesembahanmu yang engkau khususkan ibadahmu hanya untuknya. Kalau cuma ditanya siapa penciptamu, orang kafir nanti bisa jawab, iblis juga bisa jawab. Nah, kalau cuma siapa penciptamu dan siapa sesembahanmu, orang musyrik bisa jawab. Orang musyrik kan menyembah Allah. Ya, tapi menyembah yang lainnya. Maka alladzi tahussulahul ibadah. Yang engkau khususkan ibadahmu hanya kepadanya. Paham sekarang artinya? Siapa penciptamu dan siapa sesembahanmu yang engkau khususkan ibadahmu hanya kepadanya. Siapa jawabannya? Allah. Ini namanya al-asas al-matin. Pondasi yang kokoh yang dengannya seseorang itu akan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah membebaskan hati dan jiwa kita dari penghambaan kepada selain Allah. Membebaskan hati dan jiwa kita untuk tidak mengikuti siapapun di dalam beragama kecuali Rasul dan para sahabatnya. Ini bukan pembahasan yang sederhana. Agama kita ya semuanya kembali kepada kedua kalimat ini. 6. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya, kemudian di atas ketauhidan kepadanya, dan kemudian di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna doa ketika kita berdoa. Bagaimana itu? Ada 3 doa yang diwasiatkan oleh Syekh bin Baz agar kita selalu mengulang-ulangnya. Yang pertama kata beliau, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akhir penghidupan yang baik. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuhatan qablal maut. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubah nasuhah. Rizkikanlah kepadaku taubat yang murni sebelum kematianku. Yang ketiga, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Nah, itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan dijawab setelah ditutup. Naktabi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan lebih 18 menit ya. Assalamualaikum. Hebat. Mau nanya ini. Begini aja. Mengenai fitnah tadi Ustaz. Fitnah ini katanya yang paling berat fitnah Dajjal. Tapi yang hampir-hampir berat katanya setelah di alam kubur gitu ya Ustaz. Setelah di alam kubur maksudnya gimana Pak? Ini hidup enggak ini? Iya, Pak, lanjut. Sedangkan kita sudah meninggal, kalau masih hidup kita kan bisa saling tanya atau kayak mana orang yang ngerti mestinya kalau kita kurang paham. Jadi kalau kita sudah meninggal, yang meninggal ini macam-macam. Apa persiapan yang kita siapkan gitu? Iya. Itu aja Ustaz dulu. Iya. Jadi ada 2 hal di sana yang perlu kita pisah. Antara fitnah kubur, kemudian yang kedua nikmat kubur atau adab kubur. Fitnah ini kan bahasa Arab kan, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia fitnah apa? Tuduhan dusta kan?
Nah, tuduhan dusta itu kalau dalam bahasa Arab namanya buhtan. Fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya ujian. Bisa juga bermakna kejelekan. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah fitnah bagi kalian. Berarti ujian bagi kalian. Kalau dikatakan fitnah wanita, ya ujian terkait dengan wanita. Kalau dikatakan fitnah harta, ya ujian terkait dengan harta. Maka fitnah kubur artinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fitnah di sini maknanya ikhtibar atau imtihan, maknanya ujian. Berarti ujian di kubur. Dan secara syar'i yang namanya fitnah kubur adalah su'alul malakaini lil mayyiti. Pertanyaan dua orang malaikat Allah kepada si mayyit tentang tiga hal, an rabbihi wa dinihi wa nabihi, tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini berdasarkan hadis Nabi di dalam riwayat Muslim. Nabi mengatakan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fa innahu innal abda idza wudi'a fi qabri. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia sudah dimasukkan ke kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian teman-temannya, keluarganya, tetangganya meninggalkannya, fa innahu la yasma'u qur'ani alihim, maka sungguh ketika dia masih mendengar suara sendal-sendal mereka meninggalkan kuburannya, kemudian ja'ahu malakani, ketika itu juga dia didatangi oleh dua orang malaikat, yuqidanihi wa yas'alanihi, kedua orang malaikat ini mendudukkannya dan menanyainya an rabbihi wa nabiyhi wa dinihi wa nabiyhi, bertanya kepadanya siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini namanya fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Tadi sudah dikatakan ini tidak ada yang lulus di dalam ujian ini kecuali orang yang bersih akidahnya dan soleh amalannya. Di belakang ujian ini itulah nanti ada nikmat kubur atau adab kubur. Sebagaimana di dalam hadis Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau seorang mayit ini tadi mampu menjawab pertanyaan mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka fayunadi munadin minas sama, maka ada seorang penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, fa'afrishu lahu minal jannah wa albisu lahu minal jannah wabtahu lahu baban minal jannah. Oleh karena itu bentangkan untuknya permadani dari surga, pakaikan untuknya pakaian dari surga, dan bukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha, maka kemudian angin surga dan aroma surga itu sampai ke kuburnya. Wa yubsah lahu fi qabrihi, kemudian diluaskan kuburannya, madda basarihi, sejauh pandangan matanya. Lebar, luas, dan tinggi kuburannya itu sepanjang mata memandang. Kuburan yang mana? Di alam barzah, bukan kuburan kita gali. Kuburan kita gali segitu-gitu saja. Kalau diluaskan nanti gusur tetangganya kan. Nah, maka tadi mayat itu didudukkan oleh dua orang malaikat. Didudukkan di mana? Di kota itu, mana muat? Ya di alam barzah. Nah, ini kalau orangnya mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dibentangkan untuknya permadani surga, dipakaikan kepadanya pakaian surga, dibukakan kepadanya salah satu pintu surga, angin surga, aroma surga sampai ke padanya, kuburannya diluaskan sejauh pandangan matanya. Lah kalau ini tadi tidak mampu jawab, maka penyuruh tadi mengatakan an kadzaba abdi, sesungguhnya hambaku telah berdusta. Nah, fa'albisuhu minan nar, fa'abrusuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Karenanya bentangkan untuknya permadani dari neraka, pakaikan kepadanya pakaian dari neraka, dan bukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka sampai kepadanya panasnya neraka dan racun-racun neraka. Wa yudayyak lahu fi qabrihi, kemudian kuburannya disempitkan hatta takhtalifa adla'uhu, hingga kemudian tulang rusuknya begini, saling bersilang. Itu urusan lulus atau tidak lulus adab
Itu urusan lulus atau tidak lulus di dalam fitnah kubur. Jadi setelah fitnah kubur apa? Mungkin nikmat kubur, mungkin adab kubur. Nikmat kubur sampai kapan? Sampai nanti dia dibangkitkan. Innal abda kullu abdin yuradu alaihi maq'aduhu minal jannati wan nari. Penghuni kubur itu setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya calon tempat kembalinya. Kalau dia calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya pagi dan petang itu neraka. Kalau dia calon penghuni surga, ditampakkan pagi dan petang itu surga. Itu sudah menyejukkan pandangannya. Kalau yang dilihatnya neraka pagi dan sore, itu sudah membuatnya stres. Apalagi dia akan ditemani oleh satu sosok yang sangat jelek. Yang kalau sosok itu ada di dunia, mata kita nggak sanggup untuk memandangnya. Hidung kita ini tidak sanggup untuk mencium aromanya. Siapa itu sosok yang jelek? Amalannya. Ya, itu adalah amalannya. Kemudian azab kubur. Azab kubur ini kalau nikmat kubur tadi sampai kebangkitan nanti kan. Kalau azab kubur gimana? Terus menerus atau terhenti? Dirinci. Kalau orang kafir ya terus menerus sampai dia dibangkitkan. Kalau orang mukmin ya azab kuburnya itu mungkin sampai kiamat, mungkin terhenti. Terhentinya mungkin cepat, mungkin lama, sesuai dengan kadar dosanya. Atau mungkin dia masih memiliki amal jariah yang mengalir setelah wafatnya. Dari pahala jariahnya, dari amalan anak solehnya dan yang lainnya. Nah, jadi yang harus kita persiapkan untuk bisa menjawab pertanyaan dua orang malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama kita memurnikan akidah kita. Kita hanya menghambakan diri kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kita memperbanyak amal saleh. Karena tadi dikatakan dengan asas al-matin, bekal yang akan menyebabkan seseorang itu mampu menjawab pertanyaan dua orang malaikat ada dua, al-aqidah as-sahihah wal amal as-salih. Akidah yang sahih, akidah yang lurus dan amal yang saleh. Nah, Allah taala. Yang lain? Cukup ya?